Oke, Bismillah, alhamdulillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi integral dalam mencari panjang busur. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan konsep mengenai cara mencari panjang busur. Nah, contohnya di sini ada kurva dengan persamaan dia sama dengan fx. Kurva ini akan kita bagi menjadi 5 partisi. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Kurvanya berwarna merah dan partisinya masing-masing garis lurus berwarna biru. Nah, tiap panjang partisi ini dapat dihitung menggunakan hukum Pitagoras, yaitu akar dari delta y kuadrat ditambah delta x kuadrat akan menghasilkan masing-masing dari garis lurus ini. Nah, sehingga untuk setiap garis lurus yang ada dapat dihitung menggunakan rumus ini, yaitu sigma dari seluruh tali busur yang telah ditentukan. Nah, kemudian berdasarkan teorema nilai rata-rata atau disebut juga mean value theorem, delta y sama dengan dy per dx dikali delta x, sehingga memasukkan kepada persamaan 3 didapatkan persamaan ini. Nah, kemudian delta x kuadrat ini dapat dikumpulkan kemudian dikeluarkan, sehingga delta x ini ada di luar akar, dan yang dalam akar tinggal 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, untuk partisi yang sangat halus, sigma ini dapat diubah menjadi bentuk integral, sehingga persamaan 4 ini berubah menjadi integral akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, dalam kasus panjang busur biasanya dibatasi dari x sama dengan a sampai x sama dengan b, sehingga dimasukkan batas atas dan batas bawah ke dalam integral, sehingga didapatkan persamaan akhir integral dari a ke b akar 1 plus dy kuadrat dx. Nah, langsung masuk ke tunggu. Kemudian bagaimana jika diketahui persamaan parameter? Persamaan parameter itu biasanya y berubah terhadap t dan x berubah terhadap t. Jadi di sini ada variabel berubah t yang mengubah nilai y dan nilai x. Nah, tapi konsep yang kita gunakan tuh sama, yaitu menggunakan partisi-partisi ini. Nah, panjang untuk tiap tali busurnya kan sama, tapi akan ada perbedaan di teorema nilai rata-rata, di mana masing-masing berubah terhadap t, sehingga didapatkan dua persamaan ini. Kedua persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus panjang n total dari busur, sehingga persamaan didapatkan menjadi sigma akar dx per dt kali delta t kuadrat ditambah dy per dt kali delta t kuadrat. Nah, sama seperti yang sebelumnya, untuk partisi yang sangat halus, bentuk ini berubah menjadi integral. Bentuk integralnya seperti ini, dan ya ketika dimasukin batas atas dan batas bawah, didapatkan bentuk integral seperti ini. Nah, sebagai tambahan, bentuk polar dapat diubah menjadi persamaan parameter dengan rumus x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Karena masing-masing berubah terhadap theta, jadi t-nya diganti theta. Kemudian dimasukkan x-nya r cos theta dan dimasukkan y-nya r sin theta. Didapatkan hasil akhir yaitu seperti ini. Sekarang masuk ke contoh soal. 1. Carilah panjang busur R sama dengan 1 plus cos theta. Diketahui bentuk polar R sama dengan 1 plus cos theta. Nah, bentuk ini atau bentuk R sama dengan A plus cos theta adalah bentuk 5 kon. Yaitu seperti ini. Nah, menggunakan rumus yang telah dicari di atas ini, yaitu rumus persamaan 12 ini, dapat dihitung panjang busur untuk 5 kon ini. Nah, dimasukkan nilai R-nya 1 plus cos theta. Nah, kemudian perlu diperhatikan, untuk menghitung bentuk polar, kita harus perhatikan apakah titik awal dan titik akhirnya akan bertemu atau tidak. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, jika kita menggunakan 0 sampai 2 pi, maka titik awal dan titik akhirnya akan bertemu di satu titik yang sama. Sehingga kita harus membaginya menjadi 2, yaitu hingga pi, dari 0 hingga pi, kemudian hasilnya nanti akan dikali 2, seperti ini. Dimasukkan batas atasnya pi, batas bawahnya 0, dan dikali 2. Kemudian diselesaikan. Ini turunan dari 1 plus cos theta, satunya hilang, dan cos theta turunannya adalah min sin theta. Kemudian ini 1 plus cos theta dikuadratkan menjadi 1 plus 2 cos theta plus cos kuadrat. Kemudian min sin theta kuadrat menjadi sin kuadrat theta, lalu cos kuadrat theta dipindahkan ke depan supaya nanti bisa diaplikasikan persamaan trigonometri, yaitu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Terus ditambah 1 plus cos 2 theta. Sehingga jadi seperti ini.
2-nya dikeluarkan. Lalu kita tahu bahwa ada persamaan trigonometri yaitu cos theta per 2 sama dengan akar 1 plus cos theta per 2. Nah, bagaimana cara masukkannya ke sini? Nah, di sini bisa kita lihat 1 plus di sini ada akar 1 plus cos theta. Nah, di sini bisa kita kalikan yaitu sama dengan 2 cos theta 1 plus cos theta sama dengan cos theta per 2. Nah, seperti itu. Lalu didapatkan persamaan seperti ini. 2-nya dikalikan ke depan karena 2 merupakan sebuah konstanta. Untuk menghitung integral dari cos theta per 2 digunakan metode substitusi, yaitu theta per 2 disubstitusi dengan U. Didapatkan 2 du sama dengan d theta. D theta diubah menjadi 2 du sehingga didapatkan integral dari cos U 2 du sama dengan 2 sin U. Nah, kenapa? Karena 2-nya pindah ke depan karena ia sebuah konstanta dan integral dari cos U kita ketahui adalah sin U. Didapatkan 2 sin U. Kita kembalikan nilai U yaitu theta per 2 menjadi 2 sin theta per 2. Nah, karena sudah didapatkan hasil dari integralnya, maka kita masukkan, sebelumnya kita kalikan dulu. Di sini ada 4, di sini ada 2, kita kalikan jadi 8. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Yaitu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2pi. Didapatkan 8 sin pi min 8 sin 0 sama dengan 8 min 0 atau langsung saja dihitung 8. Kemudian masuk ke soal nomor 2, yaitu carilah panjang busur R sama dengan 4 sin 2 theta. Diketahui bentuk polar R sama dengan 4 sin 2 theta. Nah, jika kita gambar grafik, akan mendapatkan bentuk mawar seperti ini. Menggunakan rumus yang telah dicari, yaitu tadi ada di persamaan 12, sama menggunakan rumus yang ini, maka dengan memasukkan nilai R, kita akan masukkan ke dalam rumus dan didapatkan seperti ini. Kemudian, karena ini sama seperti soal tadi, jika kita menggunakan batas dari 0 sampai 2pi, maka ia akan bertemu di titik yang sama. Artinya kita harus membagi menjadi 2 atau menjadi 4. Nah, karena ini simetri di setiap kuadrannya, maka kita hitung saja untuk kuadran pertama dan kemudian hasilnya kita kali ke 4. Yaitu seperti ini. Batasnya dari 0 sampai pi per 2 untuk kuadran pertama, dan ini turunan dari 4 sin 2 theta adalah 8 cos 2 theta. Kemudian kuadrat dari 1 plus cos theta. Oh, mohon maaf ini belum diganti. Kuadrat dari 4 sin 2 theta adalah 16 sin kuadrat 2 theta. Nah, ini juga dikuadratkan, didapatkan 64 cos kuadrat 2 theta plus 16 sin kuadrat 2 theta. 16 bisa dikeluarkan, menjadi 16 kali 4 adalah 64, dan 16 kali 1, 16. Nah, 16, akar dari 16 adalah 4, 4 kita kali ke depan, 4 kali 4 adalah 16. Kemudian sisa di dalam tinggal 4 cos kuadrat 2 theta plus sin kuadrat 2 theta. Nah, kita ketahui kalau cos kuadrat 2 theta sama dengan 1 min sin kuadrat 2 theta. Ini sama seperti yang ini. Sama seperti yang sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Yaitu yang ini. Cuman bedanya di sini tetanya adalah 2 theta. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Didapatkan ini cos kuadrat 2 theta kita ganti jadi 1 min sin kuadrat 2 theta. 4 kali 1, 4. 4 kali min sin kuadrat 2 theta, 4 sin kuadrat 2 theta. Sin kuadrat 2 theta tetap, jadi min 4 plus 1 adalah min 3. Nah, setelah saya coba cari, ternyata ini merupakan bentuk integral eliptik yang tidak bisa diselesaikan menggunakan belum bisa diselesaikan menggunakan oret-oretan. Jadi saya akan coba jelaskan menggunakan metode n partisi. Nah, kita ketahui tadi dari grafik ini kita ketahui bahwa ini bisa kita jadi menjadi 8 dan kita ambil setengah dari ini, setengah dari kuadran pertama ini.
didapatkan bentuk grafik seperti ini. Nah, grafik ini bisa dibagi menjadi n partisi. Namun sebelumnya kita ubah dulu menjadi bentuk parameter. Nah, jika diubah menjadi bentuk parameter, maka seperti ini. R cos theta, R-nya adalah 4 sin 2 theta, dan R sin theta. Jadi 4 sin 2 theta sin theta. Nah, kemudian menggunakan rumus awal, rumus yang paling awal, yaitu rumus ini, rumus panjang total dari N tali busur. Kita masukkan untuk delta X, yaitu X2 min X1. Di sini kita gunakan B dan A. B itu sebagai theta 2 dan A sebagai theta 1. Jadi untuk N partisi, untuk setiap langkah 2 dan langkah 1, itu adalah dari A ke B dan dari A ke B, dari A ke B, sebanyak N kali. Nah, di sini karena saya akan coba bagi menjadi 5 bagian, yaitu dari pi per 4 ke 6 pi per 20, kemudian dari 6 pi per 20 ke 7 pi per 20, seterusnya sampai ke pi per 2. Nah, kita hitung satu-satu, yaitu seperti ini, diselesaikan menggunakan kalkulator. Didapatkan hasil-hasil ini, kemudian hasilnya dijumlahkan menggunakan rumus panjang total N tali busur. Ini ditambahkan dan didapatkan hasil 4,83. Nah, 4,83 ini itu adalah panjang busur dari seperempat total grafik ini. Karena kita hanya ambil dari sini sampai sini. Itu artinya, maksud saya 1/8. 1/8 dari total grafik ini. Artinya untuk mendapatkan total dari keseluruhan grafik, maka hasil dikalikan 8. Yaitu 8 dikalikan 4,83 menghasilkan 38,64. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.